ya. Kali ini kita belajar secara online ya anak-anak, karena masih dalam situasi pandemi saat ini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ya baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya cukup. Oke anak-anak, kita akan membahas materi tentang teks ulasan ya. Ada yang tahu teks ulasan? Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang teks ulasan ya. Sebelumnya ada yang udah tahu tentang teks ulasan itu apa? Oke, kita akan bahas. Teks ulasan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lain. Yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya itu seperti film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya. Menurut Gerard dan Wignall, teks ulasan adalah teks yang memiliki fungsi untuk mengukur, menilai, dan memikirkan kritik mengenai karya atau kejadian yang diulas tersebut. Ulasan menurut KBBI adalah kupasan, tafsiran, atau komentar. Ulasan juga dapat disebut dalam bahasa saat ini disebut review. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi demi kemajuan karya tersebut. Nah, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kerap menemukan berbagai jenis ulasan atau review terkait suatu film, buku, lagu, hingga karya sastra seni lainnya di dalam surat kabar atau. Nah, contohnya seperti kita habis menonton film. Contohnya misalnya kalian habis menonton film Laskar Pelangi. Terus kalian mengulas dalam bentuk sederhana, wah filmnya bagus sekali, seperti itu. Atau kalian kerap menonton YouTube dengan reaction seperti Indonesia Idol, itu kan mengulas lagu ya. Itu teks ulasan yang mengulas lagu berbentuk lagu. Jadi ketika ada peserta yang menyanyi dan juri mengulas seperti itu termasuk ulasan dalam bentuk sederhana juga. Itu yang termasuk mengulas lagu. Oke, lanjut kita ke ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan yang pertama adalah memuat info berdasarkan pandangan atau opini tentang suatu karya atau buku. Yang kedua adalah opini berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan fakta, itu tidak boleh direkayasa. Yang ketiga adalah struktur terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, serta rangkuman. Oke, lanjut kita ke struktur teks ulasan. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian pertama yang menjelaskan gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Contohnya adalah bagian pertama yang menjelaskan gambaran umum. Gambaran umum itu adalah gambaran yang secara pertama kali kita melihat, kita langsung memberikan ulasan terhadap karya tersebut. Contohnya seperti tadi, ketika kita akan melihat film Laskar Pelangi, kita akan mengulas. Pertama kali kita akan mengulas, oh filmnya bagus sekali, filmnya ini seperti itu. Yang kedua adalah tafsiran. Tafsiran adalah bagian yang berisi penjelasan detail tentang sebuah karya yang diulas. Contohnya adalah penjelasan detail itu seperti unsur intrinsik, tema, alur, penokohan, tokoh, amanat, dan unsur eksternal. Seperti kita akan menemukan latar belakang dari si penulis. Nah, contohnya seperti itu ya. Di dalam tafsiran itu termasuk juga kayak unsur agama, sosial, seperti itu. Lanjut, yang ketiga, struktur teks ulasannya adalah evaluasi, yang berarti bagian yang berisi pandangan pengulas tentang hasil karya yang diulas. Jadi itu menurut pandangan yang kita ulas gitu loh. Semisal kita menonton film Surat Cinta untuk Starla, terus kita memberikan pandangan tentang hasil karya tersebut, itu
baik atau tidaknya untuk dipertontonkan atau baik tidaknya untuk diulas, untuk kita lebih dalam seperti itu. Lanjut, rangkuman. Rangkuman adalah bagian berisi kesimpulan dari ulasan yang dibuat terhadap suatu karya. Nah, kita tentu sudah tahu ya kalau rangkuman itu seperti apa. Jadi rangkuman itu inti dari ulasan itu tersebut. Lanjut ke tujuan teks ulasan. Yang pertama adalah membantu pembaca mengetahui suatu isi karya. Jadi tujuannya adalah membantu pembaca mengetahui isi karya. Jadi isi karyanya itu seperti apa isi karya tersebut, terus mengandung apa, mengandung pendidikan atau mengandung sosial yang dapat kita ekspos, kan. Yang kedua, memberi pandangan atau penilaian terhadap suatu karya. Penilaian seperti yang tadi saya jelaskan pada struktur teks ulasan tentang evaluasi itu hampir sama, baik atau tidaknya untuk kita ulas, baik atau tidaknya untuk kita pertontonkan atau kita ekspos. Ya, ciri-ciri teks ulasan yang ketiga adalah struktur terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, serta rangkuman. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama ada teks ulasan informatif, yaitu teks yang memiliki gambaran singkat, padat, dan umum sebuah karya. Selanjutnya adalah teks ulasan deskriptif, yaitu teks yang berisi gambaran detail tiap bagian karya. Dan yang ketiga adalah teks ulasan kritis, yaitu jenis teks ulasan ini berisi tentang ulasan suatu karya yang terperinci dan mengacu pada metode. Lanjut ya anak-anak, lanjut ke kaidah kebahasaan. Di sini kaidah kebahasaan dalam teks ulasan ada 3. Yang pertama, teks ulasan mengandung penekanan tentang faktor-faktor dari karya yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kalimat pemikiran atau persuasif. Dan yang terakhir, memakai kata kerja material dan kata kerja rasional. Terdapat konjungsi. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang teks ulasan. Saya akan kirimkan tugas melalui WhatsApp group. Nanti kita akan bahas minggu depan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.